Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Kaira Hania. Saya mahasiswi IAIN Zawiyah Cotkala Langsa, Prodi Bimbingan dan Konseling Islam, Unit 1 semester 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau membawakan materi podcast seputar masa perkembangan dewasa awal. Pada usia berapa sih seseorang memasuki tahapan dewasa awal? Nah, menurut Harlock, dewasa awal itu pada saat seseorang berusia 18 sampai dengan 40 tahun. Nah, berarti saya yakin nih, teman-teman juga ada yang sudah berada di masa ini. Karena kan teman-teman yang udah kuliah itu berada di usia 18 sampai dengan 20-an. Nah, berarti teman-teman cocok banget dengerin materi podcast Kaira kali ini. Sebenarnya apa sih masa dewasa awal itu? Masa dewasa awal adalah masa peralihan dari ketergantungan ke masa mandiri, baik dari segi ekonomi, kebebasan menentukan diri sendiri, dan pandangan tentang masa depan sudah lebih realistis. Terus dari segi fisik, masa dewasa awal adalah masa dari puncak perkembangan fisik. Perkembangan fisik sesudah ini akan mengalami degradasi sedikit demi sedikit mengikuti umur seseorang menjadi lebih tua. Nah, apa saja sih ciri-ciri dewasa awal itu? Ciri-ciri dewasa awal itu yang pertama ada reproduktif. Masa dewasa awal adalah masa usia reproduktif. Masa ini ditandai dengan membentuk rumah tangga atau menikah. Pada masa ini, alat-alat reproduktif manusia telah mencapai kematangannya dan sudah siap untuk melakukan reproduksi. Selanjutnya itu ada usia memantapkan letak kedudukan. Nah, jika pada masa kanak-kanak dan remaja dimaksud masa pertumbuhan, maka masa dewasa merupakan usia pemantapan letak kedudukan. Mereka mulai memainkan perannya sebagai pemimpin rumah tangga dan sebagai orang tua. Selanjutnya itu ada usia tegang dalam hal emosi, yaitu pada usia ketegangan emosi ini yang berhubungan dengan masalah-masalah yang dialaminya, seperti masalah pekerjaan, jabatan, terus perkawinan, keuangan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada usia banyak masalah. Nah, pada masa dewasa awal, banyak masalah yang baru yang dialaminya. Selanjutnya, Kaira akan membawakan materi tentang sosial emosional pada saat dewasa awal. Yang pertama itu ada stabilitas emosi. Nah, di dewasa awal itu sebagian individu itu ada yang udah mengalami suasana hati. Terus yang pertama itu ada stabilitas emosi. Nah, di dewasa awal itu sebagian individu udah mengalami suasana mood atau suasana hati yang cenderung lebih sedikit, sedangkan pada masa remaja yaitu usia sekitar 15, 16 sampai dengan 17, suasana emosi mereka itu masih tidak stabil, moodnya itu nggak stabil karena dibandingkan dengan orang dewasa itu lebih bisa mengontrol emosinya karena suasana hatinya itu udah stabil. Mereka juga bisa memutuskan atau memahami emosi lebih baik lagi, dan juga cenderung lebih bertanggung jawab dan lebih jarang berperilaku yang mengandung resiko. Nah, selanjutnya ada kecerdasan emosi. Nah, menurut Peter Salovey dan John Mayer, kecerdasan emosi itu adalah kemampuan mengatur dan memahami emosi. Jadi ada sedikit penelitian nih. Kecerdasan emosi pada saat masa dewasa awal berdampak pada kualitas hubungan personal dan juga keefektifan kerja mereka. Dan ternyata orang yang sudah memiliki kecerdasan emosi yang tinggi itu juga memiliki hubungan personal yang baik, terutama pada orang tuanya dan juga pada rekannya. Nah, pada masa dewasa awal ini hubungan terhadap orang tua itu lebih baik dibandingkan pada saat kita masa remaja. Karena kalau di masa remaja itu kan hubungan antar anak dan orang tua itu dia sedikit lebih renggang dibandingkan dengan pada saat masa dewasa awal ini. Hubungan antar orang tua itu jauh lebih dekat pada saat kita masa dewasa.
Dan juga orang yang memiliki kecerdasan tinggi itu berpengaruh pada keefektifan kerja mereka. Nah, kalau soal kerja ini sangat berpengaruh nih menurut Kaira. Karena kan kebanyakan orang itu dituntut untuk memiliki kecerdasan emosi yang baik. Karena orang yang stabil emosinya itu saat bekerja pasti kita akan yakin bekerjanya juga lebih efektif, tidak mudah terganggu, dan tidak mudah stres. Nah, selanjutnya ada ketertarikan cinta dan relasi nih. Nah, pada masa dewasa awal kan memang masa-masa untuk menjalin hubungan personal lebih dekat ya dengan lawan jenis. Nah, hubungan personal itu dimulai dengan rasa tertarik nih. Nah, yang menurut saya baca di buku nih, ketertarikan itu ada 2 sebab. Yang pertama itu tumbuh benih-benih cinta karena sering ketemu atau sering bareng. Nah, contoh kecilnya tuh banyak banget. Nah, contoh kecilnya itu pasti banyak banget kan, mulai dari karena cinlok. Masanya disebut-sebut dengan cinlok itu karena cinta lokasi, itu kan disebabkan karena memang sering ketemu, sering bareng, makanya terjadilah cinta lokasi tadi. Terus banyak lagi contohnya, misalnya mahasiswi nih yang KKN, karena dia sering ketemu dengan lawan jenis, dengan kawannya itu, sering makan bareng, sering ngerjain tugas bareng, keluar bareng. Nah, disitulah tumbuh benih-benih cinta tadi. Nah, yang kedua, ada orang yang memiliki kesamaan nih, akan muncul ketertarikan. Misalnya, si dia suka nonton film nih, kita jadi tertarik dengan ngobrol dengan dia, karena pembahasannya itu pasti nyambung gitu. Karena sama-sama memiliki hobi yang sama, memiliki ketertarikan yang sama. Karena suka nonton, pasti tuh tertarik tuh. Ngobrolnya mulai nyaman. Nah, dari nyaman itu terus menjalar lebih jauh lagi. Mulai dari ketertarik terus menjalar ke cinta tadi. Jadi, kalau hubungan cinta itu melibatkan perilaku manusia yang luas dan kompleks. Jadi, ada persahabatan, terus ada cinta romantis, terus ada cinta efektif. Nah, Kaira mau bahas nih. Yang pertama itu ada cinta persahabatan. Nah, pada saat dewasa awal ini, persahabatan antara gender itu lebih banyak dijumpai di kalangan orang-orang dewasa dibandingkan pada masa kanak-kanak atau remaja. Karena biasanya kalau kanak-kanak atau remaja, persahabatan antar gender itu pasti dicie-ciein. Cie, kamu suka sama dia, cie, gini. Beda dengan pada saat masa dewasa awal, itu pasti banyak kita jumpai persahabatan antar gender itu lebih banyak. Nah, ada sedikit dari penelitian dari antar persahabatan gender ini. Itu ada kontroversi nih, ada keuntungannya, ada kerugiannya. Nah, menurut teman-teman gimana nih? Mungkin gak sih persahabatan antara cowok dan cewek itu tidak mungkin tidak melibatkan perasaan atau keinginan lebih? Tapi kalau menurut Kaira pribadi sih, menurut pengalaman kawan-kawan juga yang Kaira lihat, gak mungkin gitu. Pasti persahabatan antara cowok dan cewek pasti melibatkan perasaan lebih, entah itu si ceweknya atau si cowoknya. Makanya banyak banget yang kejebak dengan friendzone nih. Kalau menurut anak-anak zaman sekarang bahasanya itu friendzone. Terus itu balik lagi, kenapa bisa terjadi friendzone itu? Kenapa banyak banget yang gak yakin nih persahabatan antara cowok dan cewek gak mungkin tidak melibatkan perasaan? Yaitu tadi, kita balik lagi ke awal, ada 2 sebab kan munculnya benih-benih cinta tadi. Yaitu yang poin pertama, karena adanya sering bareng, kemana-mana bareng, muncul rasa nyaman. Nah, ketika cowok dan cewek sudah bersahabat, gak usah deh cowok dan cewek, persahabatan cewek dan cewek ataupun cowok dan cowok, itu pasti mereka lebih sering ketemu, lebih sering bareng, curhat-curhatan bareng. Nah, apalagi kalau memang persahabatan cowok dan cewek itu klop banget gitu. Mereka pasti nggak perlu pacaran karena udah ada maksudnya itu kan bahasa anak zaman sekarang, pacaran ataupun apa itu, mereka itu nggak bakalan perlu itu lagi, karena ya bagi mereka sahabat mereka udah cukup gitu, karena lawan jenis gitu kan. Disitulah muncul rasa nyaman karena sering bareng tadi, terus kemana-mana selalu bareng.
Nah, barulah di situ muncul ketertarikan, muncul keinginan lebih gitu. Makanya menurut Kaira sih nggak mungkin kalau ada persahabatan antara dan cewek itu tidak melibatkan perasaan. Nah, untuk pembahasan selanjutnya itu ada cinta romantis atau romantic love, juga disebut cinta bergairah. Mengandung berbagai emosi yang saling bercampur baur secara kompleks. Jadi emosinya itu tidak hanya cinta tapi cemburu, posesif, terus itu namanya romantic love, bergairah gitu. Selanjutnya ada cinta efektif nih. Nah, tipe ini terjadi ketika seseorang menginginkan seseorang yang dicintainya berada di dekatnya dan memiliki afeksi mendalam dan perhatian yang tinggi terhadap pasangannya. Nah, selanjutnya ada masa pernikahan dan keluarga. Nah, ternyata orang yang menikah itu cenderung lebih bahagia dibandingkan dengan yang tidak menikah. Walaupun mereka yang dalam pernikahan yang tidak bahagia menjadi kurang bahagia dibandingkan dengan yang sendiri atau bercerai. Nah, individu yang memiliki pernikahan yang bahagia itu biasanya atau umumnya hidupnya tuh lebih sehat, lebih bahagia gitu. Tidak stres kan. Terus kenapa sih, apa sih faktor yang menyebabkan pernikahan itu gagal gitu? Yang pertama yang sering terjadi, yang pertama itu ada perselingkuhan. Nah, yang kedua itu ada mabuk-mabukan, terus mengonsumsi obat-obat terlarang, karena kalau udah yang namanya mabuk-mabukan, mengonsumsi obat-obat terlarang itu pasti pikirannya udah nggak jernih ya, udah entah kemana-mana. Nah, disitulah melibatkan KDRT, sedikit-sedikit main tangan, sedikit-sedikit emosinya itu tidak terkontrol gitu. Dan yang selanjutnya itu yang sering banget terjadi ada masalah ekonomi. Nah, itu sangat berpengaruh ya. Banyak banget tuh kalau masalah ekonomi tuh udah buyar deh karena nggak bertanggung jawab lah ini gitu. Itu pasti melibatkannya tadi pasti KDRT juga ujung-ujungnya. Nah, mungkin cuman sampai situ materi podcast yang Kaira bawa. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi teman-teman.